Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Jejak Muhammadiyah channel kali ini yang sekarang ini kita mengupas dunia pendidikan. Kita memang apabila mengupas dunia pendidikan itu tidak ada habisnya. Banyak sekali yang akan kita bicarakan kalau berbicara tentang dunia pendidikan. Apa itu namanya kurikulumnya, bagaimana dengan potensi anak-anaknya, tujuannya, standarnya, proses penilaiannya, dari input sampai bagaimana output dan outcome-nya, semua itu tidak ada habisnya. Apalagi peradaban dan perkembangan zaman yang berubah cepat seperti sekarang ini, tentu saja berbicara tentang dunia pendidikan sangat menarik untuk kita bicarakan. Jejak Muhammadiyah channel kali ini mengupas tentang dunia pendidikan bersama dengan praktisi pendidikan kita, Dr. Kasyarno M. Hum. Di sini kita berbicara santai bagaimana tentang undang-undang Sisdiknas yang dengar-dengar ini ada revisinya. Nah, ini bagaimana nanti kita akan mengupas sedikit apa sih yang menjadikan revisi dari undang-undang Sisdiknas ini. Bagaimana dengan kurikulumnya juga? Kalau undang-undangnya direvisi, pasti semuanya akan terjadi perubahan yang sangat masif. Padahal sekarang ini praktisi pendidikan sudah menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Dengan kurikulumnya yang berubah, dengan ranah yang dinilai dari indikator pencapaian siswa juga berubah. Dan apalagi yang akan dirubah? Nah, di sini kita ada tamu, beliau Pak Kasyarno, praktisi pendidikan yang sudah sangat kita kenal di kalangan pendidikan. Siapa sih yang nggak kenal Pak Kasyarno? Atau kita mengenal beliau dengan sebutan Pak Kasih. Kita sapa dulu ya beliau. Assalamualaikum Pak Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, Bapak tadi sudah saya sedikit memberikan ilustrasi bahwa kita berbicara tentang dunia pendidikan itu tidak ada habisnya ya. Banyak sekali yang bisa kita bahas. Tetapi yang paling fenomenal sekarang ini, kami mendengar adanya rencana untuk revisi undang-undang Sisdiknas di nomor 20 tahun 2003. Nah, menurut Bapak bagaimana ini, Pak? Ya, pernyataan Anda terkait dengan pendidikan, bicara pendidikan nggak ada habisnya memang betul ya. Karena pendidikan ini kan memang kebutuhan semua orang, semua kalangan, semua golongan ya. Dari yang muda, dari yang tua, kan pendidikan sepanjang hayat gitu ya. Iya. Jadi kalau kita bicara pendidikan memang semuanya tertarik, semua menarik dan tidak ada habis-habisnya. Dan setiap ada perubahan-perubahan itu pasti banyak komentar, punya respon dan seterusnya. Ada yang positif, negatif dan seterusnya. Dan saya kira revisi apapun yang dilakukan dalam pendidikan ini ya sifatnya itu apa ya wajib lah. Perubahan itu kan nggak bisa hindari ya? Tidak bisa dihindari karena zamannya berubah terus ya. Zaman itu berubah dan maka pendidikan pun harus juga mengikuti perubahan-perubahan itu gitu ya. Nah, oleh karena itu ya kami sendiri nggak anti akan perubahan atau revisi, baik itu undang-undang atau metode ataupun kurikulum, itu nggak ada masalah perubahan, cuma tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Iya. Jadi termasuk juga undang-undang sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diisukan adanya revisi gitu ya. Iya. Nah, itu. Jadi tidak menolak adanya revisi undang-undang Sisdiknas ya. Nah, sebenarnya kita tidak menolak gitu adanya revisi undang-undang itu, asal itu sesuai dengan apa ya prosedur yang harusnya ditempuh gitu. Ya. Apalagi ini undang-undang yang akan mencakup masalah kebutuhan pendidikan bangsa gitu ya. Maka tidak bisa hanya apa ya dirancang dalam waktu yang singkat-singkatnya kemudian dimasukkan ke prolegnas ya, program legislatif nasional yang dibahas di DPR itu nggak bisa gitu ya. Tetapi harus, karena ini apalagi kalau kita melihat apa ya kondisi bangsa kita ini khususnya di bidang pendidikan itu luar biasa ya, bahwa disparitas di sana sini itu
sangat tajam perbedaannya dari yang kota, daerah, apalagi di kota sama kota saja disparitasnya banyak sekali atau tajam sekali. Dan oleh karena itu maka kalau ini mau merevisi undang-undang itu pasti atau harus melalui kajian-kajian yang mendalam. Ya, kajian yang mendalam itu mempertimbangkan berbagai aspek, kondisi di yang calon pemakai, ya, penyelenggara pendidikan dan seterusnya gitu ya. Nah, dan juga tentu tidak bisa ditinggalkan juga peran partisipasi dari publik. Nah, ini jadi kalau ada draft rencana undang-undang itu pasti selain harus dikaji secara mendalam juga harus ada partisipasi dari publik, uji publik. Dan uji publik itu juga tidak hanya sekedar untuk basa-basi katakanlah gitu ya. Yang penting kita ngundang semua stakeholders pendidikan, diundang satu saat gitu, dikumpulkan, ini kemudian disampaikan draft, kemudian dianggap itu sudah memenuhi. Wah, itu ya belum lah gitu ya. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini. Maka kita ini mengkritisi kalau mau revisi ya revisi yang benar gitu dengan prosedur yang dipenuhi syarat-syaratnya. Gitu. Tapi Bapak ini urgen nggak untuk berubah atau mengubah atau merevisi undang-undang itu di saat sekarang ini? Oh, kalau saat ini kalau kami sendiri tidak memandang itu urgen karena apa? Permasalahan pendidikan di negeri ini luar biasa. Ini sekarang ini terutama menghadapi pandemi. Nah, bagaimana sebenarnya mensukseskan atau menyelamatkan peserta didik kita ini dari permasalahan ini yang lebih penting sebenarnya ya. Nah, sementara ini itu dulu yang harus dipecahkan. Saya kira tidak perlu harus mengubah undang-undang atau undang-undang sistem pendidikan nasional kita ini ya. Nah, ini karena ini yang urgen itu ini sebenarnya. Ini masih ada masalah banyak. Iya, baik persoalan di dunia pendidikan memang kaitan dengan perubahan yang cukup drastis, apalagi di pandemi sekarang ini Bapak. Memang yang urgen itu adalah di lapangan bagaimana kurikulum ini segera untuk dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi Bapak. Dan sekarang ini memang pemerintah mempunyai dalam sistem di kurikulumnya ada perubahan dengan nama kurikulum K13 darurat pandemi COVID gitu. Betul. Nah, ini di lapangan sendiri belum tentu para guru juga bisa sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah karena ini sifatnya hanya mengkompres saja kurikulumnya dari yang K13 itu dalam materinya dipilihkan ini esensial non esensial dan diharapkan praktisi pendidikan yang ada di sekolah itu terutama guru itu menggunakan yang esensial.